orang nggak paham. Padahal teknik bicara di Islam diajarkan, kata Rasul apa? Kalimun nas bima ya'rifu alaih. Ajak ngomong manusia sebatas pemahamannya. Kita kalau ngomong sama orang, lihat dulu yang diajak ngomong siapa, supaya nanti orang yang diajak ngomong ini standarnya unzur maqala wala tanzur man qala. Suruh lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Nah, kalau orang yang ilmiah kan begitu. Dia nggak peduli siapa yang menyampaikan, yang penting apa yang disampaikan. Tapi kalau orang yang belum berilmu, belum dewasa, kadang-kadang yang dia lihat siapa yang ngomong. Begitu. Ya yang ngomong sih dia fulan. Cuma yang diomongin kan Quran, hadisnya juga jelas sahih, footnote-nya juga ada. Tetap kalau dia yang ngomong nggak ada, begitu. Itu salah. Karena nggak berilmu, makanya Rasul perintahkan kita untuk melihat siapa orang yang kita ajak bicara, bagaimana cara berbicara sama dia. Karena nanti ada kemuliaan berkaitan dengan mulut yang menyampaikan sebuah kalimat. Orang yang beriman tahu mayalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak keluar dari mulut seorang beriman ini kecuali kalimat yang malaikat raqib dan atid menjadi saksi. Bukan cuma sekedar puas ngomong. Deh, ana udah puas ngomong tat deh. Aduh, kalau nggak diomongin tat, aduh gitu ya. Kayaknya bebas sudah ngomong. Deh, udah ana sampein semua tat, puas deh. Aduh, ente puas, no orangnya no deg-degan. Gara-gara ente ngomong dia jadi was-was. Anda ndak ukur sih bahasa Anda kepada orang tersebut. Harusnya ukur dulu dia berbuat salah taklid atau memang dia pelaku. Kalau dia taklid ya ntar dulu, ya ajak dia dengan bahasa yang gampang. Kecuali kalau dia pelaku. Harus paham. Ini ada usul, ada furu'. Mau bicara akidah, mau bicara fikih. Ada yang namanya usul, ada yang namanya furu'. Akidah juga ada furu'nya, usulnya juga ada, fikih juga sama gitu. Sehingga kalau nanti kita bicara furu', ini sudah khilaf. Harus lihat ke siapa kita khilafnya. Tapi kalau sudah bicara usul, maka tidak ada khilaf dalam agama. Antum bicara tahiyat, at-tahiyat yusiru bis sababah, berisyarat dengan telunjuk. Tidak ada khilaf. Yang ada khilafnya apa? Yuharrik, menggetarkan atau mengangkatnya ketika at-tahiyat atau asyhadu. Di situ furu'iyah. Antum jangan lantas memandang sebelah mata orang yang berbeda. Kalau ana sitat at-tahiyat, nanti ana gerakin ini kita. Ya, dalilnya ada Ustaz, gini bagus. Ini ada yang enggak Tat, udah gitu tempatnya enggak pas lagi Tat. Ana bilangin dia enggak mau nurut Tat. Ana sampein dengan bahasa dalil malah ngambek Ustaz. Ya akhirnya ana pikir jalan tengahnya dah, lakum dinukum waliyadin. Apaan lakum dinukum waliyadin mah buat orang kafir. Jangan cuma masalah furu'iyah, lakum dinukum waliyadin. Atau merubah settingan suara, megang mic, antum laisa minna. Ini kan bahaya sekali. Hati-hatilah ya. Ini kadang-kadang kita suka emosi seperti itu. Yang kecil jadi gede, yang gede tambah rubel urusannya dah. Gara-gara ucapan. Nabi sudah kabarkan dengan bahasa yang mulia, berilmu. Karena orang yang berilmu akan tahu masayun asqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min hulkin hasanin. Wa inna Allah la yubghidul fahisal badhi. Karena Allah sungguh membenci orang yang fahisal badhi. Fahis orang yang berkata kotor, badhi orang yang jahat. Ya kalau kotor ya bukan bahasa kotor identik sama hal-hal yang berbau apa ya, aurat.
Kadang-kadang kata-kata kotor ini keluar dari mulut seseorang. Ya kok bisa keluar dari mulut seseorang, Ustaz? Karena memang mulut ini corong hati. Hati ini punya jendela, namanya penglihatan, namanya pendengaran. Kalau yang dilihat baik, yang didengar baik, hati akan menjadi baik. Yang keluar juga baik. Tapi kalau yang dilihat ini kotor, yang didengar juga memang buruk, rutin, hatinya kotor, yang keluar pun kotor gitu loh. Tapi kalau hatinya yang kotor, karena takdir tinggal di sebuah tempat yang memang tidak layak untuk tinggal, cuma takdir bikin dia tinggal di sana. Asalkan yang dilihat baik, yang didengar baik, maka yang keluar pun baik. Gitu. Iya. Ingat nasihat Al-Alama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ketika beliau katakan bahwa sebenarnya hati manusia ini baik. Cuma rutinitas yang dilakukan mendatangkan keburukan. Jadilah rutinitas sebuah bentuk racun yang mematikan. Apa racun hati? Rutinitas. Banyak ngomong. Itu racun hati. Terus kita diem aja, Ustaz. Saya mulai besok pengen naik angkot, diem aja di belakang. Urusannya PP, nggak nyampe-nyampe urusannya. Supir angkot nanya, turun di mana? Diem aja. Hei, turun di mana? Diem. Anak terpaksa ngomong, dibentak, turun di mana? Di mana kek? Ya nggak sampai lah. Ya kita harus ngomong. Cuma ngomong yang bikin keras hati itu yang seperti apa? Yang Nabi katakan bahwa la tuksirul kalam bi ghairi zikrillah. Inna kasratal kalam bi ghairi zikrillah al-qalbul qasi. Qaswatun lil qalbi. Wa inna abadan nas innallaha al-qalbul qasi. Jangan kalian banyak bicara, jangan. Banyak bicara tanpa zikir di dalamnya, itu menyebabkan qaswatun lil qalbi, keras hatimu. Kalau hatimu sudah keras, abadan nas indallah al-qalbul qasi. Orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang paling keras hatinya. Banyak kalam, kita banyak ngomong. Oh kalau udah ngobrol, Ustaz, apalagi kita modalin kopi sama teh, udah dah. Kayaknya nggak ada kerjaan lain kecuali ngomong, Ustaz. Padahal kita ngomong boleh. Ini kita kajian ngomong boleh. Asal yang diomongin itu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat, tahmid, tahlil, istighfar, ujung-ujungnya Rabbana taqabbal minna, ujung-ujungnya doa salamun alaikum, semoga selamat buat kalian. Subhanallah. Betapa indahnya agama. Cuma kalau omongan ini cuma obrolan yang nggak berbobot, ya sosial media bisa bikin keras hati loh. Kadang-kadang yang kita omongin, tuh orang yang kita omongin, kita nggak tahu kondisinya, cuma jadi orang-orang yang ittiba saja gitu loh. Taklid, maaf. Taklid saja ngekor, bikin grup, kajian, yang masing-masing punya operatornya, main narik orang sembarangan aja. Ya. Akhirnya gara-gara kegiatan rutin, wallahu alam kalau berbobot, kalau tidak cuma bikin ngehang handphone orang. Kami sering jadi korban. Giliran urusan yang penting lama nih handphone, ya Allah mikirnya. Ya, betul-betul lemot nih handphone karena isinya semua broadcast. Ya sebenarnya sih boleh-boleh aja ya. Tapi lebih baik jangan banyak-banyak dah kelompok. Kayak model masjid, kadang-kadang sosial media dibikin kayak masjid. Sunnah mendakwakan sebuah masjid, gagal dakwah ngambek ngumpulin dana bikin masjid. Ini akhirnya satu RT bisa 15 masjid urusannya kalau kayak begitu. Masuk kelompok sosial media, pendapat, ide, opininya tidak diterima, ngumpulin orang, bikin sosmed sendiri. Tuh. Akhirnya berjamuran sosial media yang ujung-ujungnya debat kusir, karena tidak semua ustadz nimbrung.
Yang dibilang ustadz yang paling sering ngirim broadcast. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Akhirnya banyak ditanya, jawabnya juga nanya dulu, ada broadcastan nggak? Gitu ya. Karena rutin dia kirim, akhirnya jadi ustadz di sosial media. Ini kan bahaya. Oh bahaya. Beda. Antum gede di majelis ulama sama gede di YouTube ya beda. Antum dekat sama syekh yang jelas. Siapa? Si Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, si Abdul Muhsin ayahnya, si Ibrahim dan lain sebagainya, banyak di Madinah. Antum akrab sama mereka orang bagus. Tapi kalau media yang antum jadikan syekh Google gitu ya, Ustadz YouTube gitu ya, ini hati-hati. Ya, memang kemudahan. Kita nggak repot-repot lagi tanya sama orang, tanya sama Ustadz Google dijawab langsung. Betul. Tapi ingat, agama bukan Google gitu. Ya, apa yang dikabarkan sama Google ya ini ada footnote-nya, rujukannya apa? Bikin ketertarikan buat merujuk pada apa yang dirujukan. Tuh ada di Sahih Bukhari kata Google, beli dah Sahih Bukhari. Bukan terus jadi isnad, jadi sanad. Besok ceramah itu ada di kitab Imam Bukhari, Rawahu Google, gitu kan? Ini terjadi bukan tidak ya. Antum dalam bersosialisasi itu perlu ada tatap wajah. Karena kalau bicara kabar dakwah itu ada interaksi. Sering dicontohkan itu dialog Ibrahim sama Ismail anaknya. Sampai kabar tentang penyembelihan sekalipun yang kita nggak bakal sanggup dan ngomong sama anak, Ibrahim pun kabarkan karena Allah perintahkan. Ya bunayya inni aro fil manam anni adzbahuka. Itu interaksi dua manusia itu. Anakku, ini sesungguhnya aku, you know lah siapa ayah gitu ya, ayahmu. Ini aku ini aro fil manam. Ro'a yaro melihat, fil manam tidur. Sesungguhnya aku ini, tahu kan ayahmu ini, melihat dalam keadaan tidur. Dia tahu ayahnya memang nabi, rasul. Yang mimpinya itu ru'yatul manam, bukan haluma, bukan kembang tidur, wahyu. Anni, sesungguhnya aku adzbahuka, menyembelih kamu. Fangzur madza tara. Fangzur nazara. Coba lihat, fangzur, langsung tatap wajah ayahmu. Madza tara. Apa yang kau lihat, apa yang kau simpulkan? Apa jawab si anak karena melihat ekspresi wajah si ayah? Ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan yang diperintah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Karena memang itu perintah, kau akan temukan aku, kau tahulah siapa aku, anakmu. Minas sabirin, tergolong orang yang sabar. Kenapa mesti sabar? Beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Orang yang beriman, orang yang sabar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kau akan melihat, kau akan bertemu, menemukan anakmu. Satajiduni wajada. Kau akan menemui anakmu ini minas sabirin, tergolong orang yang sabar. Karena tahu ini ujian berat. Tapi kan yang kita garis bawahi apa? Interaktif. Lah kalau sekarang nggak interaktif, kita bicara di sosial media, berdebat, kita nggak ngeliat ekspresi orang yang diajak berdebat, ya nggak bisa dong. Kali aja emang nih orang nggak bener, atau sengaja ngelempar poin yang nggak penting. Karena kan kita bisa lihat orang yang ilmiah dengan yang main-main. Kadang-kadang lempar bola sembunyi tangan gitu loh, lempar batu sembunyi tangan. Seneng ngelempar omongan.
Kemarin ada kajian di mana ya? Ustadz siapa? Ada yang nyaut gitu ya. Si Fulan. Oh di sono tuh. Oh yang dilarang sama Ustadz itu. Emang dia gini-gini. Emang dia gini-gini. Tuh. Antum kepancing ngobrol. Oh kata teman anak. Oh kata dia. Oh kata dia. Tuh. Sanatnya nggak jelas. Al-qalatu bainan nas. Omongan orang. Ya, kila wa qala, kila wa qala, kila wa qala. Katanya. Akhirnya karena yang didengar buruk, yang dilihat buruk, yang keluar ya buruk. Kita nggak melihat ekspresi. Sementara dalam dakwah itu ada interaktif. Kayak begini kita ngebahas enak. Kelihatan nih muka-muka yang serius sama muka-muka yang memang udah capek kelihatan lah. Ada interaktif sehingga bahasannya nggak menegangkan. Saya suka bicara sama teman-teman dai yang baru-baru. Antum harus lihat kondisi jamaah. Jangan antum paksakan buku yang antum baca supaya mereka paham. Lihat kondisi mereka. Bicara pagi, siang, sore beda. Kalau bicara pagi kita bicara penyemangat, mukodimah yang isinya jihad. Oleh karena itu maka kita harus, seandainya kita begini-begini maka kita akan begini. Semangat orang. Kalau bicara siang orang udah mulai rileks, santai. Ya bicaranya pun yang asik, interaktif obrolan. Nah kalau bicara malam kita bicara kabar yang membuat mereka bahagia. Ini orang udah capek, diajak kajian malam. Ustadz malah ngomongnya suruh mikir mulu. Coba kalian bayangkan. Jam 8 suruh bayangin apa lagi sih ya Allah. Sehingga akhirnya nggak connect gitu ya. Sama sosial media juga sama. Saya suka baca-baca teman yang suka berdebat karena nama saya suka ditarik ke beberapa sosmed. Cuma saya nggak mau komentar lah. Saya harus sadar saya laki-laki yang daya cetak huruf dan kalimat saya terbatas lah gitu. Dan saya pernah bilang orang laki itu satu hari itu maksimal 10.000 kata maksimal. Lain sama orang perempuan minimal 20.000 kata. Ya kalau yang banyak nanya orang perempuan, orang laki jawabnya kan cuma 3 huruf. OKE IEA gitu. Sudah oke iya gitu. Ustaz, kalau seandainya kita gini-gini, menurut antum gimana Ustaz? Ada waris yang dibagi gini. Panjang ya Allah banyak amat ya. Kita jawabnya wallahu alam, begitu aja deh. Daripada salah baca, karena kan malam gitu ya. Cuma suka ada yang sok tahu nimbrung. Obrolan malam itu nggak kayak obrolan siang. Ya kita nggak tahu kondisi itu orang. Mungkin dia baru bangun tidur, masih semangat ngomong. Lah kita belum tidur, dia nggak ketemu. Udah gitu memang kondisi batin lagi nggak tenang. Bacaan yang lembut jadi keras menurut kita gitu loh. Ini sering terjadi. Akhirnya debat kusir. Akhirnya berdebat kusir. Iya terjadi bukan tidak. Obrolan membuat kerasnya hati. Qaswatun lil qalbi. Iya, racun hatinya begitu.